Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nurul Huda, NIM 2121283. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Lokal PAIH. Di sini saya akan membacakan hasil UTS akhlak. Yang pertama, akhlak, etika, moral, dan cara membedakannya. Akhlak yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti khuluq, yang berarti tingkah laku, perangai, atau rasio. Cara membedakan akhlak, etika, dan moral. Etika yaitu tingkah laku manusia dapat dinilai menggunakan akal maupun pikiran seseorang. Sedangkan moral dapat dinilai menggunakan norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan akhlak tingkah laku manusia ataupun perbuatan benar salahnya manusia dapat diukur melalui Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil ataupun surah yang menerangkan tentang akhlak, yaitu surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau benar-benar di atas budi pekerti yang luhur. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Yang kedua, dasar-dasar akhlak, hadis dan atsar. Dasar-dasar akhlak, hadis, Al-Quran dan atsar. Yang pertama, akhlak itu tingkah laku perbuatan manusia, yaitu benar ataupun salahnya yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis. Yang kedua, Al-Quran adalah Al-Quran adalah kitab suci ataupun kitab suci yang berisi firman-firman Allah yang berisi tentang yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah yang dijadikan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga hadis. Hadis yaitu perkataan, perbuatan, larangan ataupun perintah dari Rasulullah yang dijadikan sebagai syariah Islam. Yang ketiga atsar. Atsar adalah segala perbuatan ataupun yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, urgensi kedudukan atau fungsi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi akhlak yaitu sebagai membentengi diri dari segala hal-hal yang buruk, seperti membentengi akidah seseorang akan hal-hal yang buruk, yaitu akhlak yang mulia itu dapat membentengi akhlak seseorang yang akan jauh dari kata-kata kemaksiatan. Akhlak yang mulia itu berguna untuk memperbaiki diri seseorang dan memperbaiki segala yang ada pada diri seseorang tersebut. Yang keempat, hubungan akidah, akhlak dan ibadah. Akidah dia hubungannya sama-sama berkaitan seperti akhlak. Tidak adanya akhlak maka tidak sepertinya akidah. Kalau tidak ada akidah maka tidak akan ada ibadah. Kalau tidak ada ibadah mungkin tidak adanya akhlak. Akidah yang kita tahu yaitu kepercayaan, keyakinan seseorang. Sedangkan ibadah, jika adanya akidah maka tentunya ada ibadah. Ibadah itu segala perkara perbuatan yang dilakukan untuk menyembah Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akhlak, jika adanya ibadah maka adanya akhlak. Akhlak itu segala perbuatan yang mencerminkan segala kebaikan ataupun perilaku yang terpuji, sopan santun yang terdidik, yaitu akhlak juga bisa membentengi diri juga seperti membentengi akidah.
sama semuanya berkaitan atau hubungannya sama, berkaitan satu sama lain. Adanya akidah maka adanya ibadah, adanya ibadah maka adanya akhlak, adanya akhlak maka adanya akidah. Yang selanjutnya akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala mungkin sedikit saja, iaitu cukup dengan cara melaksanakan segala perintah-perintah dan menjauhi segala larangan-larangannya, yaitu dengan cara kita selalu berdoa, minta ampun akan kesalahan, jauhi segala perbuatan yang dilarangnya, laksanakan segala hal-hal yang diperintahnya. Dan yang terakhir, akhlak kepada Rasulullah. Akhlak kepada Rasulullah iaitu meneladani sifat-sifat Rasulullah, ya, seperti jujur, amanah, dan bijaksana, tegas dalam memilih sesuatu, dalam menyelesaikan sesuatu. Dan selalulah berselawat kepada Rasulullah, yang mana selawat ini ataupun selawat kita kepadanya pasti sampai kepadanya, dan itulah yang kita harapkan, yaitu syafaatnya darinya, yang akan kita nanti di akhirat kelak nanti. Sekian mungkin dari saya hasil UTS yang saya bacakan. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.